Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah mahkota kemuliaan bagi umat yang berhati gembala dan penuh pengabdian. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Petrus 5, ayat 1-11. Saat kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memikirkan konteks di mana surat ini ditulis. Komunitas-komunitas Kristen mula-mula menghadapi cobaan dan penganiayaan, dan Rasul Petrus, yang menulis dari kota Roma, berusaha untuk mendorong dan membimbing komunitas-komunitas ini melalui tantangan-tantangan mereka. Dalam ayat ini, Petrus berbicara kepada para penatua, mendesak mereka untuk menggembalakan kawanan umat, yang dipercayakan kepada mereka dengan kerendahan hati, dan pengabdian diri, mengikuti teladan yang diberikan oleh Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Panggilan untuk melayani dengan rendah hati dan penuh ketabahan, tidak hanya bergema di kalangan umat Kristiani mula-mula, namun juga memberikan pesan yang mendalam kepada kita, dalam keadaan kita saat ini. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Panggilan Allah untuk menggembalakan umat-Nya dengan hati yang penuh pengabdian, masih relevan pada masa kini, sama kuatnya seperti pada abad pertama. Kita hidup di dunia yang ditandai dengan ketidakpastian, perpecahan, dan tantangan, dan justru pada saat-saat inilah pesan Tuhan semakin bersinar terang. Hati seorang gembala adalah mercusuar pengharapan yang membimbing kita melewati badai kehidupan. Tuhan memanggil dan memperlengkapi kita untuk menjadi mercusuar pengharapan yang dengan menunjukkan kerendahan hati, cinta kasih, dan pengabdian diri untuk berinteraksi satu sama lain. Di dunia yang sering dipenuhi oleh kepentingan pribadi ini, Tuhan mengajak kita untuk memiliki hati seorang gembala yang tidak ingin seorang umat pun terhilang. Pengabdian kita kepada sesama bukan hanya cerminan cinta kasih Kristus, tetapi juga sebagai sumber kekuatan dan persatuan di saat-saat sulit. Saat kita menavigasi kompleksitas kehidupan modern kita,
marilah kita mengindahkan kata-kata Rasul Petrus, dengan mendapatkan mahkota kemuliaan yang dijanjikan, yang disediakan bagi kita yang dengan setia menggembalakan umat Tuhan. Ini bukan hanya panggilan bagi para pemimpin atau penatua, tetapi juga bagi kita masing-masing, karena kita semua dipanggil dan diperlengkapi untuk menjadi gembala di wilayah pengaruh kita masing-masing. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama-tama, kita harus menyikapi firman Tuhan dengan terlebih dahulu memeriksa hati kita. Apakah hati kita telah selaras dengan hati seorang gembala, yang ditandai dengan kerendahan hati dan pengabdian diri? Ini adalah panggilan pribadi untuk melakukan refleksi diri, mengenali area di mana kita mungkin lebih egois, dibandingkan seorang gembala Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk bertobat dan bertransformasi, membuka diri terhadap kasih karunia-Nya, untuk membentuk kita menjadi bejana kasih-Nya. Kedua, marilah kita secara aktif mencari peluang, untuk menggembalakan orang-orang di sekitar kita. Baik di keluarga, tempat kerja, atau di komunitas kita, selalu ada domba yang membutuhkan bimbingan dan perawatan. Kita dipanggil untuk menjadi alat kasih Allah, memberikan penghiburan bagi mereka yang kesusahan, bimbingan bagi mereka yang terhilang, dan pemberi semangat bagi mereka yang letih lesu. Dengan melakukan hal ini, kita berpartisipasi dalam perluasan kerajaan Allah di bumi. Yang terakhir, marilah kita berkomitmen untuk tetap teguh dalam iman kita, percaya pada janji mahkota kemuliaan yang dari Tuhan. Di saat-saat sulit, mari kita ingat bahwa pengabdian kita kepada Tuhan dan sesama tidak akan pernah sia-sia. Tantangan yang kita hadapi hanyalah bersifat sementara, namun pahala yang dijanjikan oleh Sang Gembala Agung, yaitu mahkota kemuliaan, bersifat kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan kerendahan hati kami, berterima kasih atas panggilan dan keteladanan-Mu. Saat kami menanggapi panggilan-Mu untuk menggembalakan umat-Mu dengan pengabdian penuh, berikan kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk menavigasi tantangan zaman ini. Semoga Roh-Mu memberdayakan kami untuk menjadi mercusuar pengharapan yang mencerminkan kasih-Mu kepada dunia yang membutuhkan. Kami berdoa memohon rahmat untuk menggembalakan orang-orang di sekitar kami, dan tetap teguh dalam iman, mengetahui bahwa mahkota kemuliaan menanti mereka yang setia mengikuti-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.